Shalom Christ-like people. Dalam rangka perayaan Bulan Gereja, hari ini kita akan bersama menyimak pembacaan naskah buku karya Andar Ismail, Selamat Bergereja, bab 17 dengan judul Bumi Hampir Punah. Selamat menyimak dan merenungkan. Apalagi kalau hujan. Tidak ada hujan pun terjadi banjir. Kenapa? Karena muara sungai meluap. Kenapa meluap? Karena air laut pasang kian tinggi tiap tahunnya. Kenapa? Karena permukaan laut di seluruh dunia kian naik. Kenapa? Karena bongkah-bongkah es di kutub yang membeku sejak ratusan ribu tahun lalu kini mulai mencair secara mencolok. Kenapa? Karena suhu udara kian panas. Kenapa? Karena kita menebang pohon, mencemari udara dengan knalpot kendaraan, cerobong asap pabrik, pembakaran sampah, dan banyak pencemaran lain. Itu gambaran sederhana tentang mata rantai kerusakan lingkungan hidup kita. Emangnya aku pikirin? Tunggu dulu. Sebab kita semua akan kena akibatnya. Lihat gambaran sederhana berikut ini. Mengapa penebangan pohon dan asap knalpot atau pabrik menyebabkan suhu kian panas? Karena udara menjadi tercemar, sehingga dalam lapisan udara yang disebut lapisan ozon timbul semacam tenda yang menyelubungi bumi. Akibatnya, segala macam asap, beracun, dan udara panas dari bumi terperangkap oleh selubung itu. Ini disebut efek rumah kaca. Apa itu rumah kaca? Para petani di negeri bermusim dingin bercocok tanam dalam rumah yang berdinding dan beratap kaca agar udara pengap di situ menimbulkan suhu hangat bagi tanaman, sebab di luar turun salju. Inilah juga yang sedang terjadi dengan lapisan udara bumi. Selubung di udara kita mengakibatkan udara menjadi pengap dan panas. Lalu ini disebut efek rumah kaca atau pemanasan global. Knalpot kendaraan, cerobong asap, penebangan pohon, dan berbagai gas racun lainnya telah mencemarkan ozon, sehingga mengacaukan keseimbangan kadarnya. Asap berkabut menggantung di udara. Akibatnya, ozon yang selama berjuta-juta tahun telah melindungi dan menopang kehidupan di bumi, kini malah menjadi ancaman. Tanaman cepat menguning dan rusak, sedangkan hewan dan manusia terkena cacat lahir, kanker, atau penyakit lainnya. Kehidupan alam, tanaman, hewan, dan manusia terancam. Bumi bisa menjadi tandus. Apa yang telah diciptakan oleh Allah selama berabad-abad kini rusak dengan cepat akibat kecerobohan dan keserakahan kita. Dalam Guinness Book of World Record, Indonesia tercatat sebagai perusak hutan tercepat di dunia, yaitu 5 lapangan sepak bola per menit. Batu bara yang digali dalam setahun adalah hasil endapan alami selama 400.000 tahun. Tidak heran bahwa bumi sedang menjadi tandus. Ketika Nabi Yesaya menggambarkan kedahsyatan kuasa Allah atas hidup manusia, ia menggambarkan bahwa bumi akan menjadi tandus jika manusia melanggar ketetapan Allah.
Dalam pasal 24 sampai dengan 27, Yesaya menulis puisi bergaya bahasa apokaliptik. Tulisnya, Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya. Yesaya 24 ayat 1 dan 3. Tentang lambang kehidupan yaitu pohon anggur, ia menulis pohon anggur merana ayat 7. Tulisnya, bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan-ketetapan, dan meningkari perjanjian abadi. Ayat 4. Tetapi sebagai penutup nubuat akhir zaman, Yesaya memberi pengharapan jika manusia bertobat, yaitu kalau putri malu dan rumput mencari damai dengan aku. Ya, mencari damai dengan aku. Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas. Pasal 27 ayat 5 sampai 6. Manusia ditempatkan di bumi untuk memelihara bumi. Tetapi jika manusia merusak dan mencemarkan bumi, maka bumi akan menjadi tandus. Lalu manusia sendiri akan terkena akibatnya. Kelangsungan hidup terancam punah. Dalam buku Dunia di Ambang Kepunahan, Anthony Mail menulis, sejarah menunjukkan bahwa awal menurunnya peradaban adalah gangguan iklim. Bangsa-bangsa seluruhnya terjepit oleh gerakan penekanan udara dingin dari utara dan perluasan gurun pasir ke selatan. Atau jika mereka tinggal di pantai, mereka harus melarikan diri dari gelombang pasang yang terus bergerak cepat. Generasi sekarang menghadapi ancaman yang sama. Apakah kita bisa mencegah kepunahan ini? Ya, kita masing-masing bisa berbuat sesuatu untuk menyelamatkan bumi. Tanamlah pohon di halaman rumah, sekolah, masjid, gereja, dan kantor kita. Hijaukan lingkungan. Dalam hal kehijauan lingkungan, Indonesia tertinggal di peringkat 102, kalah dari Malaysia peringkat 26 dan Sri Lanka peringkat 50. Berhematlah dengan air, meskipun itu air sumur yang gratis. Di muka bumi memang ada banyak air, tetapi hanya 1% yang bisa diminum. Jangan tinggalkan ruangan dengan lampu atau elektronik yang menyala. Tenaga listrik dibuat dengan membakar banyak bahan energi. Jika bisa berjalan kaki atau bersepeda, jangan gunakan kendaraan bermotor. BBM yang kita gunakan dalam sejam adalah hasil dari proses alam selama ratusan ribu tahun. Jangan buang sampah sembarangan, supaya sampah tidak jatuh ke got lalu masuk ke sungai yang mengakibatkan sungai itu dangkal dan airnya berbau busuk serta berwarna hitam pekat. Berhematlah dengan plastik dan styrofoam, karena sampahnya susah terurai. Jika semua sampah plastik ditebar, seluruh daratan permukaan bumi akan tertutup plastik. Sedapat mungkin, pakailah penyemprot yang dipompa, bukan penyemprot aerosol, sebab aerosol ikut merusak ozon. Ada gereja yang berlitani, Bapa Surgawi, begitu nyaman kami berbakti di sini. Tetapi kita tidak peduli pada lingkungan hidup yang telah Engkau kerjakan selama berabad-abad dan kini sedang kami rusakkan dalam sekejap. Ada pula gereja yang berlitani, sesamaku ciptaan Tuhan, yaitu gunung,
hutan, laut, hewan, dan tanaman, ampunilah dosa kami terhadap bumi dan surga. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mengambil bagian melakukan peran kita untuk menjaga bumi ini, menjaga kelestarian alam ini. Tuhan memberkati.